Bayangin kamu ikut kuis paling terkenal di dunia, Who Wants to be a Millionaire? Hadiahnya 1 juta pound sterling alias 22 miliar. Tapi kamu nggak yakin sama jawabannya. Dan tiba-tiba ada orang batuk di sekitar kamu. Kedengarannya sepele kan? Tapi batuk ini bikin satu negara ngamuk dan satu keluarga jadi tersangka kriminal. Ini adalah skema penipuan paling besar di TV Inggris. Tahun 2001, muncul kontestan baru bernama Mayor Charles Ingram. Tentara Inggris. Tampangnya benar-benar kalem, ngomongnya sopan dan kelihatan agak kebingungan. Istrinya bernama Diana dan adik iparnya bernama Adrian. Udah pernah ikut acara ini terlebih dahulu, namun mereka kalah. Tapi mereka ini belajar satu hal penting. Kuis ini bisa dimenangkan asal ada strategi, atau lebih tepatnya konspirasi kecil. Charles mulai main, dan jujur aja, awalnya kelihatan kayak bakal menyerah. Pertanyaan-pertanyaan awal aja dia sering ragu, jawabnya ngawur kayak main tebak-tebakan sambil nguap. Kru TV bahkan mulai bilang, ya ini mah nggak bakal sampai pertanyaan ke-10. Tapi tunggu dulu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pas udah masuk pertanyaan menengah, dia mulai nyebutin beberapa pilihan jawaban. Terus diam dan tiba-tiba milih jawaban yang benar. Kan aneh, nggak masuk akal banget. Dari clue list jadi kayak Google berjalan, tahu pasti jawaban yang benar. Setiap kali dia nyebut pilihan A, B, C, dan D, tiba-tiba terdengar suara batuk dari penonton. Dan batuk itu selalu muncul tepat saat jawaban yang benar. Pelakunya, seorang dosen ternama bernama Taekwon Wittok. Dia duduk di bangku cepat, fastest finger first. Dan ternyata ia adalah komplotan keluarga Ingram sendiri. Dia udah dilatih sama Diana dan Adrian buat kasih kode lewat batuk. Kodenya simpel aja. Kalau Charles nyebut jawaban yang benar, Taekwon tinggal batuk. Kalau salah nggak ada suara. Simple. Gila, tapi ternyata berhasil hingga akhir. Dan inilah klimaks dari konspirasi ini. Pertanyaan terakhir bernilai 1 juta pound sterling, 22 miliar udah di depan mata. Charles sempat nyebut nama-nama yang ada di pilihan. Dia ragu, dia nyaris aja salah, tapi ada batuk kecil di penonton. Dia jawab dan benar. Seluruh studio tepuk tangan. Musik kemenangan diputar, Charles Ingram resmi jadi milioner di malam itu. Tapi bukan jadi pahlawan, dia malah jadi tersangka. Produser dan kru pun mulai mikir, loh ini orang awalnya kayak nggak ngerti apa-apa, tapi kok jawab semua dengan presisi kayak laser, tepat presisi. Akhirnya mereka putar ulang rekaman mereka dengerin lagi dan ketahuanlah pola batuk itu. Kayak sinyal rahasia yang bikin kemenangan Charles bukan karena pintar, tapi karena pilek strategis. Tahun 2003, Charles, Diana, dan Taekwon pun diadili. Mereka dituduh menipu acara TV paling bergengsi di Inggris ini. Selama sidang, Taekwon masih batuk-batuk aja. Katanya sih alergi. Namun juri dan hakim pun gak percaya. Dan akhirnya mereka dinyatakan bersalah. Tapi anehnya mereka nggak dipenjara loh. Hanya dijatuhi hukuman percobaan dan denda. Setelah skandal mereka meredah, Charles tetap nggak berhenti di situ. Dia nulis buku, muncul di reality show, bahkan ikut acara The Weakest Link. Tapi ya reputasinya hancur, namanya dicap seumur hidup sebagai The Coaching Mayor. Dan uang 1 juta pounds yang udah di depan mata, dibekukan nggak bisa dibayar alias batuknya ya sia-sia aja. Dan kisah Charles Ingram ini jadi benar-benar pelajaran penting.
Kalau mau curang, pastikan nggak ada kamera 360 derajat dan 12 mikrofon di sekelilingmu. Dan yang paling penting, kalau kamu batuk di acara kuis, pastikan bukan batuk kode. Bisa-bisa kamu disangka dalang. Jangan pernah remehkan kekuatan batuk. Kalau kamu suka cerita absurd tapi nyata kayak gini ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap dukung channel ini hingga berkembang lebih baik. Komen di bawah kalau kamu di posisi Charles, bakal jujur atau tetap batuk aja biar menang. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya. Bye bye.